Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 27 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Monica. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah menerima dengan penuh kerahiman cucuran air mata Santa Monica demi pertobatan Agustinus putranya. Semoga berkat bantuan doa dan teladan mereka, kami menyesali dosa-dosa kami dan berbalik kepadamu, serta memperoleh karunia pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 24 ayat 42 sampai 51. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Monica. Selamat dan profisiat untuk paroki, gereja, lembaga-lembaga, dan saudari-saudari yang pesta nama Santa Monica. Semoga semangat dan teladan hidup Santa Monica memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Santa Monica seorang ibu yang dikenal karena kesetiaannya dalam berdoa dan mendampingi keluarga. Santa Monica punya seorang anak, Agustinus namanya, yang pada masa mudanya jauh dari jalan Tuhan. Tapi Santa Monica tidak pernah berhenti berharap. Ia terus berdoa, menangis, menasihati dan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Doanya akhirnya berbuah. Agustinus bertobat, kemudian menjadi seorang kudus besar, bahkan uskup Hippo dan pujangga gereja. Kisah Santa Monica ini tentu sangat indah jika kita kaitkan dengan sabda Tuhan hari ini. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Berjaga-jaga bukan berarti hidup dalam ketakutan. Berjaga-jaga berarti setia melakukan
apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, meskipun hasilnya belum kelihatan. Santa Monica adalah contoh nyata seorang yang berjaga dalam iman. Bertahun-tahun ia berdoa untuk pertobatan anaknya, Agustinus. Bayangkan berapa lama ia harus menunggu. Mungkin ada saat ketika ia merasa doanya belum dijawab. Tapi ia tidak menyerah. Ia percaya bahwa Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Kita sudah berdoa untuk anak, pasangan, keluarga, atau seseorang yang kita kasihi. Tapi perubahan belum terjadi. Kita mungkin bertanya, Tuhan, sampai kapan? Sabda Tuhan hari ini mengingatkan, tetaplah berjaga dan tetaplah setia. Yesus memberikan gambaran tentang hamba yang dipercaya oleh tuannya. Hamba yang baik bukanlah hamba yang bekerja hanya ketika tuannya datang mengawasi. Ia tetap melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh karena ia tahu bahwa tugas itu adalah tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Demikian juga iman kita. Kesetiaan tidak terutama terlihat dalam hal-hal yang besar, tapi dalam kesetiaan melakukan hal-hal yang kecil setiap hari. Orang tua yang tetap mendoakan anaknya, suami atau istri yang tetap setia membangun keluarga. Seorang imam yang tetap melayani umat dengan kasih. Seorang umat yang tetap datang pada Tuhan meskipun sedang mengalami kesulitan, sedang ada masalah. Santa Monica mengajarkan kepada kita bahwa doa yang setia tidak akan pernah sia-sia. Kita mungkin tidak segera melihat buahnya, tapi Tuhan sedang bekerja dalam hati kita manusia. Menarik bahwa Santa Monica tidak mengubah Agustinus dengan kekerasan atau paksaan. Ia mengubahnya terutama melalui kesabaran, lewat kasih, air mata, dan doa. Karena itu, kesaksian hidupnya menjadi pelajaran bagi kita. Terkadang cara terbaik untuk membawa seseorang kembali kepada Tuhan bukan dengan banyak kata, melainkan dengan kasih yang tidak menyerah. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mendoakan seseorang yang jauh dari Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Mungkin ada orang yang kita kasihi yang sedang mengalami pergumulan. Jangan berhenti berharap. Mungkin kita sendiri merasa iman kita sedang lemah. Jangan menyerah. Belajarlah dari Santa Monica. Berdoalah, bersabarlah, tetaplah setia, dan percayakan semuanya kepada Tuhan. Pada akhirnya, Agustinus bukan hanya bertobat, tapi hidupnya menjadi berkat bagi gereja dan dunia. Dari air mata seorang ibu, Tuhan menumbuhkan seorang santo. Maka pertanyaan bagi kita hari ini bukan hanya apakah Tuhan akan datang, tetapi juga apakah ketika Tuhan datang, Ia menemukan kita sedang setia. Semoga melalui teladan Santa Monica, kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu berjaga dalam iman, tekun dalam doa, sabar dalam menghadapi keluarga, dan setia dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Santa Monica, doakanlah kami agar kami tidak pernah lelah berdoa, tidak mudah menyerah dalam berharap, dan selalu setia kepada Tuhan. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati,
hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim kan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim kan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.